Dalam kisah dari Tiongkok kuno pada masa dinasti Qin, diceritakan tentang seorang bernama Wei Yu yang pernah menunjukkan belas kasihan kepada seorang perempuan. Menurut kebiasaan pada masa itu, seorang selir terkadang harus dikuburkan hidup-hidup ketika tuannya meninggal. Namun Wei Yu menolak melakukan hal itu dan justru membiarkan perempuan itu hidup. Suatu hari, ketika ia berada dalam bahaya di medan perang, kuda musuh tiba-tiba tersandung oleh ikatan lumpur dan jatuh, sehingga ia selamat. Pada malam harinya, dalam sebuah mimpi, ayah dari perempuan yang pernah ia selamatkan muncul dan berkata bahwa ia telah membalas kebaikan Wei Yu dengan mengikat lumpur itu. Dari kisah ini muncul ungkapan tentang membalas budi. Kisah tersebut menunjukkan bahwa kebaikan yang dilakukan kepada seorang yang kita kasihi sering terasa seolah-olah kebaikan itu dilakukan kepada diri kita sendiri. Dalam Injil, Yesus menggambarkan suatu penghakiman ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya bersama para malaikat dan duduk di atas tahtanya. Pada saat itu, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Lalu ia akan memisahkan mereka seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Mereka yang berada di sebelah kanannya yang diumpamakan sebagai domba akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Kepada mereka Yesus berkata bahwa mereka telah memberi makan ketika ia lapar, memberi minum ketika ia haus, menyambutnya ketika ia menjadi orang asing, memberi pakaian ketika ia telanjang, serta mengunjunginya ketika ia sakit dan di penjara. Sebaliknya mereka yang digambarkan sebagai kambing akan menerima hukuman karena tidak melakukan hal-hal itu. Ketika kedua kelompok itu merasa heran, Yesus menjelaskan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Dalam perumpamaan ini, domba melambangkan mereka yang mengikuti dan menaati gembala, sedangkan kambing melambangkan mereka yang berjalan menurut kehendaknya sendiri. Domba dikenal hidup dalam kawanan dan saling menjaga, sedangkan kambing sering digambarkan berjalan sendiri. Dengan gambaran itu, Yesus menekankan kehidupan yang penuh perhatian terhadap sesama. Mereka yang digolongkan sebagai domba adalah mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada orang yang lapar, haus, asing, sakit, atau terpenjara, yakni kepada mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, perbedaan antara domba dan kambing tidak terutama ditentukan oleh bentuk-bentuk ibadah lahirlah, melainkan oleh kehidupan kasih yang nyata dalam keseharian. Yesus melangkum seluruh hukum dalam satu prinsip, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasih kepada Allah dinyatakan melalui kasih kepada manusia yang diciptakannya. Karena itu, ketika seorang melawat dan menolong sesamanya, ia sebenarnya sedang melayani Tuhan sendiri. Maka panggilan bagi orang percaya adalah hidup dengan hati yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Ketika kita mengasihi mereka yang kecil, lemah, dan terlupakan, kita sedang menunjukkan kasih kepada Kristus. Dan pada akhirnya, mereka yang hidup dalam kasih seperti itu akan mendengar panggilan Tuhan.